Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adana ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah membahas tentang perkara penting, yaitu berbuat yang terbaik kepada pembantu yang bekerja di rumah kita, kepada pegawai yang kerja kepada kita. Kalau zaman itu budak, kalau zaman sekarang pegawai yang bekerja. Ya, apapun pekerjaannya, kita jangan mentang-mentang majikan terus kita semena-mena terhadapnya. Jangan. Tadi di dalam hadis itu dikutip satu hadis gitu. Kita diperintahkan untuk berlaku yang terbaik kepada pegawai-pegawai atau pembantu yang bekerja kepada kita. Kenapa tahu? Sebab sekarang posisi mereka pegawai, kamu majikan. Enggak menutup kemungkinan Tuhan mampu menjadikan sebaliknya. Kalau kamu bersifat jahat kepadanya, tidak adil terhadapnya, kasar terhadapnya, akan datang satu masa kamu juga mendapatkan hukuman yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kita semena-mena terhadap siapapun. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah teladan contoh yang terbaik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, itu waktu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah masih usia sekitar 10 tahun, dalam riwayat 8 tahun, dalam riwayat 9 tahun, hasil masih kanak-kanak, usia 10 tahunan lebih kurang. Datang ibunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, semua orang di Madinah gembira dengan kedatanganmu. Dan mereka semuanya berharap keberkahan darimu dengan mereka memberikan hadiah untukmu. Saya enggak punya apapun, saya orang miskin. Tapi saya ingin kasih kamu hadiah. Apa itu? Saya persembahkan untukmu ya Rasulullah, anakku," katanya. Anaknya dikasih kepada Rasulullah, maka diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau bahasa gitu jadi anak angkat, melayani Rasulullah, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pekerjaan dan urusan rumahnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah bilang, saya tuh sejak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmah, menjadi pelayannya di rumahnya dalam segala urusannya. 10 tahun saya melayani beliau, 10 tahun kata Nabi, kata Sayyidina Anas. Tapi maqalali atau manaharani ala syai', enggak pernah beliau menghardik saya atas sesuatu yang saya lakukan, memarahi saya dengan suara yang lantang atas kesalahan yang saya lakukan. Saya bikin salah, tapi Nabi enggak pernah memarahi saya atas hal yang saya lakukan itu. Terkadang orang-orang yang ada di rumah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memarahinya, atau secara langsung mereka memarahi saya, kata Sayyidina Anas bin Malik. Tapi tatkala mereka ingin memarahi saya, Nabi Muhammad katakan, jangan kalian marahi. Lau quddir yakun, apabila memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala akan terjadi. Yang udah ditakdirkan terjadi, yang gak ditakdirkan gak terjadi. Kamu juga percuma marahin ini anak, gak usah dimarahin, biarkan. Enggak, jangan dimarahin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah kan, wa lam yasha' lam yakun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bilang, 10 tahun saya kerja sama Nabi, enggak pernah ngelihat Nabi Muhammad marah sama saya, bersikap bengis terhadap saya, atau bermuka enggak enak di hadapan saya, padahal saya pelayannya. Enggak pernah Nabi Muhammad lakukan itu kepada saya sallallahu alaihi wasallam. Adanya beliau gembira atas tindak tanduk saya, beliau tersenyum kepada saya, sampai Sayyidina Anas bilang, satu kali saya pernah dikasih perintah sama Rasulullah untuk pergi ke pasar beli suatu perkara, suatu urusan. Nabi bilang, ya Anas cepetan, ini penting. Maka Anas bin Malik yang usianya masih anak-anak itu waktu ketika diperintah berangkat ke pasar. Ketika berangkat ke pasar, tiba-tiba di tengah jalan dia lihat teman-temannya bocah lagi asyik main di jalan. Bocah ngelihat temannya lagi pada main, ikut main. Dia lupa perintah Rasulullah yang memerintahkan dia untuk membeli keperluan di pasar. Asyik main sampai lupa waktu, beberapa waktu. Lagi asyik main, tiba-tiba terperanjat Sayyidina Anas dengan sosok di belakangnya berdiri, memeluknya dari belakang dan menutup matanya dari belakang dengan kedua tangannya. Ditutup dari belakang gitu.
Anas terperanjat, siapa ini? Tapi Anas menyadari ini tangan lembut banget yang menutup matanya. Terus harum, wangi. Nggak ada orang yang memiliki tangan yang harum, wangi, lembut bagaikan sutra kecuali Rasulullah SAW. Terus kata Sayyidina Anas, itu waktu Nabi SAW telanjang perut. Anas bin Malik itu waktu juga kebetulan nggak pakai pakaian atas, cuman pakaian yang menutupi bagian bawahnya aja. Sebab ini adatnya bangsa Arab saat itu pakaian mereka. Nah, maka Anas bin Malik berpikir ini kesempatan emas untuk saya mengambil keberkahan dari Rasul SAW. Maka Anas menempelkan tuh pundaknya di belakang tuh ke perutnya Rasul SAW. Beliau tempelkan perutnya sambil beliau gosok-gosok pundak beliau itu bagian belakang di perutnya Rasul SAW sambil pura-pura nggak tahu, sambil mengatakan siapa ini, lepaskan. Kata Sayyidina Anas, padahal dia sudah tahu itu Rasul SAW. Maka saat itu juga Nabi melepaskannya. Begitu melepaskan, Anas terperanjat. Rasulullah ingat ada perintah. Nabi bilang, ya Anas, ainal hajah, mana itu hajat yang saya perintahkan? Anas bin Malik bilang, sekarang ya Rasulullah, maaf saya lupa, sekarang saya berangkat. Kalau kita kan udah ngamuk duluan, lo ngapain aja, gue suruh ke pasar, lo malah main sama teman-teman. Kalau kita gitu, ngamuk. Tapi Nabi enggak. Itu Anas langsung bilang, sekarang saya berangkat. Lari Anas. Baru beberapa langkah lari, berhenti. Beliau penasaran, apa sih sikapnya Rasulullah saat itu? Beliau menoleh ke belakang, beliau hanya dapati Rasulullah menatap Anas dengan senyuman manis yang begitu lebar. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau udah tersenyum, senyuman beliau itu bagaikan awan yang cerah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lebih dari itu. Ya, enggak ada amarah, enggak ada murka, enggak ada dendam, enggak ada pelampiasan emosi. Yang ada hanyalah senyuman manis, kasih sayang untuk pembantu yang bekerja kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Hal semacam ini, teman-teman, bukan sekedar kita kita dengar sebagai kisah. Betul kisahnya Rasulullah indah, memotivasi, tapi hendaknya kita jalanin, kita teladanin. Rugi kita kalau kita enggak meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap semacam ini adalah sikap yang mulia. Kita di rumah, kita punya pembantu misalnya. Kita di rumah atau di toko kita punya pegawai yang kerja kepada kita, berbuat baik kepadanya. Apalagi pegawai kita itu, pembantu kita datang ninggalin kampung halamannya. Atau terkadang, mohon maaf teman-teman, anak gadis yang masih anak-anak, karena tuntutan ekonomi dia harus tinggalin orang tuanya, dia harus tinggalin keluarganya, begitu jadi tulang punggung dia bekerja sama kita. Orang yang semacam ini yang paling membutuhkan kasih sayangnya kita, yang paling membutuhkan kepedulian, perhatian kita. Kalau bukan kita yang mempedulikannya, yang memperhatikannya, yang berbuat baik kepadanya, menjadi ganti baginya sebagai orang tuanya, siapa lagi? Siapa lagi? An-Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Kalau kita enggak punya kasih sayang, kita enggak bakal dikasih, kita enggak bakal dikasihi, gitu. La yunza'ur rahmah la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Enggak dicabut tuh kasih sayang dari dalam hati kecuali dari orang yang memang celaka di dunia dan di akhirat, naudzubillah min dzalik. Ini kepada mamluk, ini kepada pembantu, ini kepada orang-orang yang bekerja kepada kita. Kita bersikap yang terbaik. Jadikan dia partner kita, jadikan dia sebagai anak kita, sahabat kita, ya, yang kita berikan dukungan kepadanya, kasih sayang kita. Itu yang diajarin oleh Nabi besar Muhammad SAW. Terus di dalam Sahih di dunia juga diajarin kita sama binatang juga. Sama binatang kita berbuat yang terbaik. Kamu enggak punya kasih sayang sama binatang, kamu serta-merta semaunya aja main matiin, main nyakitin, enggak boleh dosa. Enggak boleh dosa. Itu ada perempuan ahli ibadah, siang malamnya ibadah, tapi dimasukkan sama Allah ke neraka. Gara-gara apa tahu? Gara-gara dia punya kucing dipiara, ditaruh di kerangkeng, di kandangnya, dipiara di kandang, tapi lupa dia enggak kasih makan. Sampai akhirnya itu kucing mati. Lebih baik dilepas, nih kucing bisa cari makan sendiri, enggak ditaruh di kandangnya, enggak dikasih makan sampai mati. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang semacam ini. Sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia orang yang taat, tapi kalau dia mengabaikan tanggung jawabnya, dia binatang diabaikan olehnya sampai dia mati enggak dikasih makan, itu haram hukumnya. Tapi sebaliknya, ketika kita peduli sama binatang, itu pelacur dari Bani Israel.
ketika ngasih seteguk air untuk seekor anjing, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Digerakkan hatinya untuk bertaubat dan kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu punya binatang, piara binatang di rumah, silahkan, nggak ada masalah. Mau piara burung kah, kelinci kah, kucing lah, nggak ada masalah. Kamu mau piara, piara. Tapi berikan kasih sayang kamu kepadanya dengan sebaik-baiknya. Pasang niat yang baik ketika kita miara binatang itu, kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, mendapatkan pahala dengan memberikan makanan kepada mereka. Dicatat pahala oleh Allah. Kalau itu Bani Israel aja, si pelacur itu diampunin dosanya dengan seteguk air yang diberikan, gimana kalau kita ngurus binatang itu dengan makanannya yang begitu bagus atau dengan minumnya kita berikan, begitu insya Allah dosa-dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang niat kalau kita miara binatang sebagai anggota keluarga kita yang bertasbih kepada Allah di dalam rumah kita. Mereka semuanya bertasbih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kepada Allah. Pasang niat-niat yang bagus, insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah, dicatat pahala oleh Allah, dan ini tanda di dalam hati kita ada kasih sayang. Sesuai dengan kadar kasih sayang di dalam hati kita, kadar yang sama Allah berikan dari kasih sayang Allah kepada kita sekalian. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamkum wa yarhamukum man fis sama. Mudah-mudahan Allah berkahin kita, Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepadanya. Ya Rabbal Alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.